Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Amelia Andani, biasa dipanggil dengan Amelia. Saya merupakan mahasiswa kedokteran yang saat ini sedang menjalani kepanitiaan klinik di Lakispra Dr. Saryanto. Selain itu juga, saya merupakan mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Respati Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan lebih lanjut mengenai tempat di mana saya menjalani kepanitiaan klinik, yaitu Lakispra Dr. Saryanto. Lakispra Dr. Saryanto atau kepanjangan dari Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa merupakan salah satu lembaga kesehatan yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara yang saat ini beroperasional untuk menangani kesehatan baik itu penerbangan ataupun kesehatan luar angkasa. Lakispra Dr. Saryanto menampilkan dan juga menonjolkan 3 pelayanan dari kesehatan penerbangan ataupun kesehatan ruang angkasa, yaitu ada aeroklinik, aerofisiologi, dan juga aeroforensik. Lakispra Dr. Saryanto adalah lembaga kesehatan milik TNI Angkatan Udara yang didirikan pada tahun 1951. Lakispra sendiri sekarang dibuka untuk umum, tidak hanya untuk para penerbang saja. Lakispra Dr. ada ruang tunggu, ada laboratorium, ada USG, ada treadmill, ada poligigi, ada spirometri, radiologi, kemudian aerofisiologi yang pertama dan yang terkenal di Lakispra Dr. Saryanto adalah hypobaric chamber, yang dimana hypobaric chamber ini adalah suatu ruang tekanan rendah yang mensimulasikan ketika seolah-olah kita berada di udara. Kemudian selanjutnya ada hypobaric chamber. Hypobaric chamber ini adalah ruang simulasi tekanan rendah yang dibuat untuk meniru seolah-olah kita berada di kondisi ketinggian sehingga tubuh mengalami hipoksia hypobarik seperti saat terbang di ketinggian, yang dimana fungsi dari hypobaric chamber ini sendiri adalah untuk melatih pengenalan hipoksia, kondisi di mana tekanan parsial oksigen dalam tubuh cenderung berkurang, kemudian untuk menilai respon fisiologis terhadap suatu ketinggian dan juga untuk melatih keselamatan terbang para penerbang. Kemudian selanjutnya ada hyperbaric chamber. Berbeda dengan sebelumnya, untuk hyperbaric chamber ini adalah suatu ruang terapi medis yang dimana pasien akan dimasukkan ke suatu chamber untuk menghirup oksigen 100% pada tekanan yang lebih tinggi dari tekanan atmosfer, yang dimana dengan tujuan untuk dilakukan pengobatan. Untuk hyperbaric chamber ini sendiri biasa digunakan untuk penyakit hemoligas, penyakit dekompresi sickness pada saat setelah diving, kemudian keracunan karbon monoksida, luka kronik, kemudian seperti kaki diabetes, osteomyelitis, dan juga adanya nekrosis lainnya pada jaringan pembuluh darah. Kemudian selanjutnya ada night vision trainer, di mana night vision trainer ini adalah suatu alat simulasi yang menggambarkan suatu kondisi di mana tidak ada cahaya pada malam hari atau tidak adanya kemampuan sel wujud di dalamnya, di mana hal ini untuk menunjukkan adaptasi terhadap cahaya minim, kemudian kemampuan dari sel batang atau rod untuk menjalankan fungsinya serta untuk melihat sensitivitas visual yang dimiliki oleh para penerbang. Kemudian HUET atau Helicopter Underwater Escape Training, yang dimana untuk HUET sendiri adalah salah satu divisi aerofisiologi yang berfungsi untuk sebagai pelatihan keselamatan khusus untuk melatih seseorang keluar dari helikopter yang jatuh ke air dan terbalik, sehingga fokusnya bukan pada penerbangan saja, namun lebih keselamatan apabila pesawat helikopter jatuh di air. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan peluang hidup apabila terjadi kecelakaan atau crash sehingga helikopter jatuh ke air. Kemudian selanjutnya ada divisi aeroforensik. Untuk divisi aeroforensik sendiri berfungsi untuk menginvestigasi medis dan bukti yang terkait dengan kecelakaan ataupun insidensi dari penerbangan, dan juga berfungsi untuk mengevaluasi dari kejadian dan juga kondisi medis terkait dengan kecelakaan, kemudian pengumpulan data untuk dilakukan penyelidikan dan juga evaluasi serta analisis penyebab terkait dengan suatu kejadian penerbangan. Sekian pengenalan dari Lakispra Dr. Saryanto, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum